Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nada Fauziah dengan NIM S1A024110. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Analisis Yuridis terhadap putusan PT UN nomor 50-G/2020 PT UN SBY mengenai sengketa pemilihan kepala desa Subo Kabupaten Jember. Ini langsung aja kita masuk ke latar belakang. Indonesia merupakan negara yang menerapkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat membuat rakyat memiliki hak dan kekuasaan untuk turut andil dalam pengambilan keputusan pemerintahan, termasuk dalam pemilihan umum. Rakyat memiliki kebebasan memilih pemimpin untuk mewakili urusan pemerintah tingkat nasional hingga pemerintah lokal. Salah satunya melalui pemilihan kepala desa atau pilkades. Pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat krusial karena pemerintahan desa sebagai tombak penting unsur pemerintahan terkecil dalam wilayah kabupaten atau kota. Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa guna untuk menerapkan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pemilihan kepala desa harus bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan mampu memfasilitasi kepentingan masyarakat desa. Namun, realita pelaksanaan pilkades seringkali memicu sengketa hingga masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Karena adanya konflik proses administratif, pelaksanaan pemilihan, dan penetapan hasil pemilihan. Salah satu konflik sengketa yang pernah terjadi terkait pilkades adalah sengketa terkait pemilihan kepala desa Subo di Kabupaten Jember. Para pihak dalam kasus ini yang pertama ada Siti Marisa sebagai penggugat yang dimana dia adalah calon kepala desa yang merasa dirugikan, lalu yang kedua ada Bupati Jember sebagai tergugat dan Yani Romiatun sebagai tergugat dua intervensi yang dia adalah seorang kepala desa. Masuk ke kasus posisi, seorang calon kepala desa yang bernama Siti Marisa menggugat Bupati Jember atas surat keputusan pengesahan pemberhentian kepala desa sebelumnya dan pengangkatan kepala desa yang baru atas nama Yani Romiatun sebagai tergugat dua intervensi. Surat keputusan Bupati Jember nomor 188.308-KTUN-1/12/2019 tanggal 23 Oktober 2019 menjadi objek sengketa dalam putusan nomor 50-G/2020 PT UN SBY yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Sebelumnya, penggugat telah melakukan upaya administratif, namun tidak ada tanggapan dan penyelesaian dari tergugat. Penggugat sangat dirugikan karena keputusan tata usaha negara tersebut didasarkan kepada hasil perhitungan surat suara yang melanggar hukum dan dari hasil di papan plano yang tidak dituangkan dalam berita acara. Pada saat pemilihan kepala desa diduga adanya manipulasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa karena surat suara yang masuk sebanyak 2.236 terdapat selisih sebesar 16 surat suara yang masuk. Sedangkan pemilih yang hadir pada saat itu hanya sebesar 2.220. Seharusnya panitia meminta persetujuan calon kepala desa terkait hal ini. Namun ketua panitia secara sepihak memutuskan bahwa jumlah surat suara yang masuk sejumlah 16 surat suara tadi dinyatakan sah. Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada ketua panitia untuk menyetujui 16 surat suara fiktif tersebut dan mengajukan keberatan, namun tidak dihiraukan oleh ketua panitia. Dengan hal ini, koordinator saksi pihak penggugat tidak bersedia untuk menandatangani plano hasil perhitungan surat suara dan berita acara hasil perolehan surat suara yang didasarkan pada pemungutan surat suara dengan cara melanggar hukum dan cara perhitungan surat suara yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul dalam kasus ini yaitu yang pertama ada bagaimana pertimbangan hukum Hakim PT UN Surabaya dalam putusan nomor 50-G/2020 PT UN Yang kedua, apakah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Bupati Jember tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Dalam sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hakim harus mempertimbangkan bahwa objek sengketa harus memuat keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN. Dalam kasus ini, surat keputusan Bupati Jember nomor 188.302-KTUN-1/12/2019 menjadi objek sengketa yang diajukan oleh penggugat.
Menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara karena yang pertama memuat unsur suatu penetapan tertulis, di mana dalam kasus ini surat keputusan tersebut merupakan penetapan pengangkatan kepala desa yang tertulis di surat keputusan bupati. Lalu yang kedua memuat unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, di mana dalam kasus ini objek tersebut itu dikeluarkan oleh Bupati Jember. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang dimana dalam kasus ini surat keputusan tersebut merupakan tindakan hukum untuk menetapkan kepala desa. Yang keempat, ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam kasus ini surat keputusan tersebut telah mencantumkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam konsideran keputusannya. Dan yang kelima, bersifat konkret, individual dan final, di mana dalam kasus ini surat keputusan tersebut adalah bersifat konkret karena jelas wujudnya, individual yaitu diajukan kepada Yani Romyatun, dan juga final karena surat keputusan tersebut merupakan akhir dari rangkaian administratif proses pemilihan kepala desa. Dan yang terakhir, memuat unsur menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata, di mana dalam kasus ini surat keputusan tersebut membuat Yani Romyatun secara hukum menjadi kepala desa. Berdasarkan ketetapan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang sah. Dengan hal ini, maka Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan juga memutuskan sengketa ini. Oke, mulai masuk ke pertimbangan hukum hakim. Jadi yang pertama ada aspek prosedural. Pengadilan mempertimbangkan penerbitan keputusan objek dari aspek prosedural sesuai dengan pasal 40 ayat 1, ayat 4, dan ayat 5 Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu di Kabupaten Jember yang menyatakan 1. Setelah perhitungan surat-suara selesai, panitia pemilihan membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh koordinator saksi calon kepala desa. Namun, faktanya tidak terdapat tanda tangan koordinator saksi 02 yang dimana hal ini penggugat di berita acara hasil pemilihan kepala desa Subo. Lalu, panitia pemilihan tingkat desa menyerahkan berita acara hasil perhitungan suara kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD menetapkan calon kepala desa terpilih dengan keputusan BPD yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk dilantik dan disahkan. Kemudian, pada pasal 42 peraturan tersebut menyatakan bahwa panitia pemilihan tingkat desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD. Kemudian, BPD menetapkan keputusan tentang calon kepala desa terpilih berdasarkan hasil evaluasi atas laporan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan menyampaikan permohonan pelantikan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 7 hari. Namun, faktanya seluruh rangkaian surat menyurat mulai dari pembuatan berita acara hasil perhitungan suara, keputusan BPD mengenai penetapan calon terpilih, laporan panitia kepada BPD, hingga surat permohonan pengesahan dari Camat Pakusari kepada Bupati dilakukan dalam waktu hanya 1 hari saja. Surat keputusan BPD tersebut juga tidak berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019, tetapi berdasar pada peraturan yang tidak relevan lagi, yaitu pada peraturan tahun 2004, 2005, dan juga 2007. Hakim juga mempertimbangkan dari aspek kepastian hukum. Penggugat harus melaksanakan upaya administratif terlebih dahulu sebelum pengadilan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Penggugat dalam dalilnya telah menempuh upaya administratif berupa keberatan untuk surat objek sengketa tersebut. Namun, upaya administratif berupa keberatan tersebut itu tidak ditanggapi dan tidak ada penyelesaian dari tergugat. Sedangkan tergugat dalam eksepsinya mengatakan bahwa tidak pernah menerima upaya administratif dari penggugat terkait penerbitan surat keputusan tersebut. Penggugat mengajukan bukti berupa surat permohonan keberatan atas surat keputusan tersebut. Namun tergugat menyatakan bahwa surat permohonan keberatan sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut.
Dalam faktanya, penggugat telah mengajukan permohonan keberatan atas hasil pemilihan kepala desa pada tanggal 27 September 2019, yang kemudian ditanggapi oleh panitia pada tanggal 28 September 2019, serta ditanggapi kembali oleh penggugat pada tanggal 29 September 2019. Penggugat juga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 15 Oktober 2019. Kemudian Bupati Jember menerbitkan surat keputusan objek sengketa pada tanggal 23 Oktober 2019. Atas penerbitan objek sengketa tersebut, penggugat mengajukan administrasi kepada Bupati Jember pada tanggal 29 Januari 2020. Namun karena tidak ada tanggapan dari Bupati Jember, penggugat mengajukan gugatan di PT UN Surabaya pada tanggal 17 Maret 2020. Dengan hal ini, hakim menimbang mengenai upaya administrasi yang dilakukan oleh penggugat sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari sejak kerja diumumkannya keputusan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintahan. Permohonan keberatan yang dilakukan penggugat telah melewati batas waktu, namun sebelum objek sengketa diterbitkan, penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jember terhadap Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Subo. Dengan demikian, tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa pada saat sengketa di pengadilan sedang berjalan atau sedang diperiksa oleh pengadilan negeri. Berdasarkan asas kepastian hukum, seharusnya tenggang waktu bagi penggugat ditangguhkan karena sedang terjadi pemeriksaan sengketa di pengadilan. Menurut pengadilan, tenggang waktu bagi penggugat harus ditangguhkan karena materi gugatan dan petitumnya secara hukum dapat berakibat hukum terhadap keputusan objek sengketa. Artinya, jika gugatan penggugat dikabulkan di pengadilan, maka secara hukum keputusan objek sengketa menjadi batal demi hukum. Hakim menimbang bahwa eksepsi pertama dan kedua tergugat tidak dapat diterima. Lalu masuk ke analisis pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Asas yang dilanggar yang pertama ada asas kepastian hukum. Penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Bupati Jember pada saat sengketa di pengadilan negeri itu tuh membuat berada di posisi ketidakjelasan untuk kepala desa yang akan terpilih. Lalu yang kedua ada asas kecermatan. Bupati tidak melakukan verifikasi mendalam terhadap laporan camat meskipun ada keberatan nyata dari penggugat. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Panitia tidak memberikan respon terhadap pengaduan selisih suara yang diajukan oleh penggugat. Hal ini panitia melanggar kewajiban respon 2 jam sesuai peraturan Bupati. Dan yang keempat ada asas larangan menyalahgunakan wewenang. Bupati dalam hal ini menggunakan wewenang hanya untuk formalitas administratif dan mengabaikan kebenaran substansial pemilihan. Setelah penjelasan saya tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan Bupati Jember nomor 188.302/KTUN/1.12/2019 merupakan objek sengketa tata usaha negara yang sah secara formal namun cacat secara substansial. Keputusan tersebut telah memenuhi unsur seperti tertulis, dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, bersifat konkret, individual, dan final, sehingga secara sah keputusan tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa, adili, dan diputuskan oleh peradilan tata usaha negara. Namun karena terdapat cacat prosedural yang menjadikan legitimasi keputusan tersebut gugur. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menemukan fakta bahwa terdapat pelanggaran prosedur penerbitan keputusan objek sengketa terhadap penerapan Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 seperti pengajuan keberatan penggugat yang diabaikan, tidak ada tanda tangan dari salah satu koordinator saksi acara, sehingga proses surat menyurat administrasi yang hanya dilakukan dalam kurun waktu 1 hari saja. Keputusan objek sengketa yang diterbitkan pada proses hukum di Pengadilan Negeri Jember juga merupakan pelanggaran yang tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya terkait asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas ketidakberpihakan, asas keterbukaan, dan juga asas tidak menyalahgunakan wewenang. Dengan hal ini, Bupati dianggap tidak menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, saya dapat memberikan saran supaya pejabat pemerintahan dapat lebih cermat dan teliti sebelum menerbitkan keputusan. Pejabat tidak boleh hanya menandatangani laporan yang didapatkan dari bawah, di mana dalam sengketa ini adalah camat. Pejabat pemerintahan harus melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta, data, dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Prinsip kehati-hatian sangat penting bagi pejabat tata usaha negara agar tidak ada keputusan yang cacat hukum dan merugikan pihak lain. Kepada panitia pemilihan harus menjunjung tinggi transparansi dan tidak boleh mengabaikan pengaduan dan keberatan dari pihak yang dirugikan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak.